kalau alasannya untuk memutus penyebaran virus corona, apa bedanya pada saat mungkin dia nanti tidak menggunakan sepeda motor kemudian beralih ke angkutan umum? Saya kira potensinya ya sama saja. Kalau dari pemerintah DKI mengatakan bahwa pada saat nanti motor berhenti pada suatu tempat, kemudian terjadi kerumunan dan sebagainya, berpotensi kepada penyebaran daripada virus corona tadi. Saya kira nggak berbeda pada saat mungkin nanti dia beralih ke angkutan umum gitu. Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama gua nih Lukman dalam Coretan Lukman. Untuk coretan kali ini gua akan hadirkan wawancara bersama pengamat transportasi publik dan juga mantan dari pejabat di Polda Metro Jaya yang waktu itu sebagai Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum di Dirlantas Polda Metro Jaya, Bapak Budianto. Kemudian dalam PP 32 tahun PP 32 2011 itu di situ istilahnya bukan ganjil genap, pembatasan lalu lintas gitu. Nah, pembatasan lalu lintas itu bisa dengan skema 3-in-1, ganjil genap maupun IRP dan seterusnya gitu. Nah, selama ini pembatasan lalu lintas yang sudah dilaksanakan adalah 3-in-1. Kemudian juga ganjil genap yang diberlakukan untuk mobil kendaraan roda 4 itu. Kemudian sekarang apa yang mungkin disampaikan Pak Lukman tadi, rencana pemerintah DKI akan menerapkan ganjil genap untuk sepeda motor juga. Ya. Sepeda motor itu, sepeda motor, bahkan mungkin waktunya akan ditambah. Kalau kita berbicara masalah aspek hukum ya, memang bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 22 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya di pasal 133, memang dalam rangka untuk efektivitas, efisiensi daripada penggunaan ruang lintas, memang dibutuhkan suatu manajemen kebutuhan lalu lintas dengan kriteria gitu. Pertama bahwa bagaimana perbandingan volume lalu lintas dan bermotor dengan kapasitas jalan gitu, atau visi rasionya gitu. Itu harus dihitung dulu. Kalau menurut hitungan, kalau visi rasionya mungkin di atas 0,8 memang sudah bisa kita melakukan suatu pembatasan lalu lintas dalam skema tadi, mungkin ganjil genap dan sebagainya. Tapi kalau ini yang direncanakan oleh Pemprov DKI ini kan sebetulnya lebih kepada untuk mengantisipasi persebaran corona, wacana ini yang tertuang dalam Pergub. Ini ada korelasinya nggak Pak dengan undang-undang yang tadi Bapak mengatakan ada rasionya sekian persen bahwa ini layak dan tidak? Menurut Bapak seperti apa? Dari aspek lalu lintasnya harus ada beberapa kriteria tadi kan. Ya, oke. Bagaimana membandingkan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan gitu. Kemudian ketersediaan jaringan jalan maupun pelayanan angkutan umum termasuk kualitas lingkungan. Kemudian kalau dari pemerintah DKI dengan alasan untuk memutus penyebaran ya, penyebaran daripada virus corona, mungkin dikhawatirkan nanti terjadi penumpukan pada saat mungkin berhenti dan sebagainya. Betul. Karena salah satu tujuan untuk pembatasan lalu lintas itu kan dalam rangka untuk mengarahkan supaya ada suatu perubahan pola pikir mindset masyarakat itu, untuk dari masyarakat dari kendaraan pribadi ke arah berganti ke angkutan umum. Bagaimana kalau nanti sepeda motor termasuk kena untuk beralih ke angkutan umum gitu? Saya kira pada saat di angkutan umum, kalau saya lihat yang terjadi itu juga sering terjadi penumpukan juga. Nah itu dia. Pada saat mungkin antri gitu ya. Kemudian pada saat mungkin berada di dalam kendaraan, termasuk juga pada saat turun itu juga terjadi juga penumpukan itu juga berpotensi juga terjadi penyebaran virus corona dan sebagainya. Tapi yang penting bahwa seandainya mungkin sepeda motor akan masuk dalam program ganjil genap, itu harus betul-betul dikaji gitu. Kenapa? Karena bahwa populasi daripada kendaraan sepeda motor itu pun penggunanya cukup banyak gitu, dari kelas menengah
kelas menengah ke bawah ini. Juga harus betul-betul dikaji dari beberapa aspek gitu. Dari masalah-masalah sosialnya, kira-kira menimbulkan keresahan nggak gitu. Kalau nanti sepeda motor masuk dalam program KG. Kemudian dari aspek keamanan juga harus dipertimbangkan juga, karena tadi kita sampaikan bahwa populasinya itu cukup banyak gitu. Apakah mereka nanti bagaimana kalau mereka nanti demo, unjuk rasa dan sebagainya itu, walaupun demo dalam Undang-Undang Nomor 998 diperbolehkan, tapi nanti kan itu actionnya juga bisa terjadi gitu. Terus dari aspek ekonomi, karena bahwa sekarang kan sepeda motor termasuk alat transportasi yang gampang, mudah, praktis gitu. Betul. Dan mungkin harganya terjangkau juga. Ya lebih murah lah gitu. Ya, murah. Dan kegiatan ekonomi, kontribusi sepeda motor dalam rangka untuk mobilitas orang dan barang kan cukup tinggi juga. Itu harus diperhitungkan. Prinsip bahwa sesuai dengan undang-undang ada ruang lah diperbolehkan untuk melakukan suatu pembatasan lalu lintas dalam skema apakah 3 in 1, apakah ganjil genap, bisa untuk mobil, bisa untuk sepeda motor pada kawasan, waktu dan jalan tertentu gitu. Prinsip harus ada pengkajian yang mendalam dari beberapa aspek tadi, karena populasi daripada kendaraan bermotor itu cukup tinggi gitu. Kalau alasannya untuk memutus penyebaran virus corona, apa bedanya pada saat mungkin dia nanti tidak menggunakan sepeda motor kemudian beralih ke angkutan umum? Saya kira potensinya sama saja. Kalau dari pemerintah DKI mengatakan bahwa pada saat nanti motor berhenti pada suatu tempat, kemudian terjadi kerumunan dan sebagainya, berpotensi kepada penyebaran daripada virus corona tadi. Saya kira nggak berbeda pada saat mungkin nanti dia beralih ke angkutan umum gitu. Mungkin malah kalau kita bisa ngeliat nanti di angkutan umum malah jadi, sekarang kan gini, kalau yang saya sering lihat itu sekarang saja yang belum nyampe ke sepeda motor pembatasannya di angkutan umum seperti KRL lah yang jadi idola di Jabodetabek. Itu aja kalau pagi udah ngantri, di jam-jam tertentu numpuk. Lah nanti kalau sepeda motor ini dibatasin, penumpangnya ke sono, lah malah parah jadinya. Ini bukan pencegahan, malah jadi penyebaran pesta itu corona nanti di sana itu. Ya. Kan dulu tujuan pemerintah provinsi DKI kan demikian, bahwa tujuannya untuk membatasi kendaraan pribadi itu kan dalam rangka untuk merubah mindset dari kendaraan pribadi beralih ke angkutan umum. Pada saat sepeda motor nanti dibatasin, itu kan mereka otomatis akan beralih ke angkutan umum juga gitu. Kalau dari pengalaman Pak Budi Yanto dulu waktu masih berdinas mengamati, ya mungkin pasti perkembangannya jauh, meskipun baru sekian bulan sekian tahun di Jakarta itu pesat sekali. Ini bayang ya Bapak itu kalau misalnya itu benar-benar diterapkan, Bapak kalau ngebayangin apa yang terjadi saat ini dengan angkutan umum ketika itu nanti dibatasin. Yang jelas nanti bahwa masyarakat pengguna jalan yang mungkin hanya mungkin punya sepeda motor satu, mungkin hanya genap atau ganjil saja. Pada saat mungkin nanti dihadapkan kepada tanggal yang mungkin tidak sesuai dengan nopel kendaraan sepeda motor, ya kemudian besar mereka akan beralih ke sana, ke angkutan umum. Kemudian bisa kita bayangkan juga pada saat nanti jumlah pengguna angkutan umum bertambah, ketika kita bayangkan gitu. Pada saat antri, kemudian mungkin pada saat di dalam maupun pada saat di luar. Karena kan disiplin masyarakat kita tahu sendiri gitu. Karena masih dalam rangka untuk membangun kesadaran menuju betul-betul yang disiplin kan kadang-kadang masih sulit gitu. Oke. Pak Budi ada saran mungkin buat pemangku kebijakan di provinsi ini dan juga masyarakat di Jakarta dan sekitarnya, karena ini kan pembatasan ini dampaknya juga nggak hanya untuk warga Jakarta, tapi sekitaran Jakarta juga banyak yang masuk ke Jakarta. Iya, memang bawang. Kalau melihat saya data Ranmor yang masuk di DKI, memang yang melintas di DKI itu setiap hari itu ada sekitar 20 juta gitu. Nah, itu campuran dari kendaraan mobil, angkutan khusus termasuk sepeda motor itu. Nah, jumlah sepeda motor memang sekitar
13, sekian juta gitu. Memang cukup apa? Itu setiap hari. Cukup, ya cukup banyak. Itu saya baca dari data statistik lingkungan hidup ya, Provinsi DKI itu. Oke, oke. Setiap hari yang terlintas di Jakarta demikian, karena yang melakukan suatu aktivitas di DKI kan bukan hanya masyarakat DKI gitu, Betul. dari Tangerang, termasuk Bekasi dan sebagainya itu. Ya, memang undang-undang memang memberikan suatu ruang lah, pembatasan itu dibenarkan gitu. Tapi harus tadi, karena populasi daripada sepeda motor cukup banyak, harus betul dikaji secara mendalam dari beberapa aspek tadi gitu. Makasih udah nonton di channel gua ini. Jangan lupa komentar dan dukungannya agar channel gua terus berkembang. Sampai ketemu. Tetap di Coretan Lukman. Assalamualaikum.